Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA kelas 7 bersama dengan kami lagi, Pak Dwi Sucianto. Kita akan mengulas sedikit tentang PTS yang kemarin atau penilaian tengah semester yang kemarin kalian sudah kerjakan. Di soal-soal tersebut ada beberapa materi yang mungkin kalian belum pernah menemukan atau belum diajarkan oleh Bapak Ibu guru karena ada perbedaan sisi di kurikulum ya. Jadi pembuat soal dengan Bapak Ibu guru beda sehingga kami tambahkan setelah PTS selesai materi-materi yang belum kalian temui kita ulas sekarang gitu ya. Selain itu nanti kalian juga bisa bertanya-tanya tentang soal-soal PTS yang kemarin, apa yang masih susah atau kalian belum bisa mengerjakan nanti ditanyakan saja. Baik, di antara materi-materi yang kemarin belum sempat mungkin Bapak Ibu sampaikan, di buku mungkin tidak ada, ini kami jelaskan ya. Yang pertama tentang metode dan sikap ilmiah. Metode dan sikap ilmiah. Sebenarnya ini sudah pernah kalian pelajari secara umum, tetapi yang diminta di soal lebih dirinci lagi. Ingat, kalian kemarin sudah pernah langkah-langkah prosedur ilmiah yang ada 3 kemarin. Ada yang masih ingat, yang 3 langkah prosedur ilmiah. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua melakukan inferensi, dan yang ketiga mengomunikasikan. Ini kemarin seharusnya sudah pernah kalian pelajari dan masih diingat-ingat ya. Nah, metode ilmiah sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan langkah-langkah prosedur ilmiah tadi, cuman dia lebih rinci. Atau bisa kita sebut metode ilmiah itu adalah penjabaran dari prosedur ilmiah. Ya, atau prosedur ilmiah itu adalah ringkasan dari metode ilmiah gitu ya. Artinya metode ilmiah itu lebih rinci lagi, lebih banyak gitu ya. Contohnya begini ya. Jadi metode ilmiah ada paling tidak 5 atau mungkin bisa ditambahkan 6 ya. Jadi kami tambahkan di sini 6 sekalian supaya lengkap. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data dan keterangan atau nama lainnya adalah observasi. Yang ketiga, menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Ya, nama lainnya hipotesis. Yang keempat, melakukan penelitian atau eksperimen. Yang kelima, menarik kesimpulan, dan yang keenam, mengomunikasikan. Itu adalah langkah-langkah metode ilmiah yang sebenarnya adalah penjabaran dari langkah-langkah prosedur ilmiah. Jadi kalau di langkah prosedur ilmiah itu pengamatan, itu bisa kita jabarkan paling tidak menjadi 2 ini ya. Yang pertama merumuskan masalah dan yang kedua mengumpulkan data dan keterangan. Jadi pengamatan itu sama saja dengan 2 langkah di metode ilmiah, merumuskan masalah dan mengumpulkan data dan keterangan atau observasi. Sementara melakukan inferensi itu bisa dijabarkan menjadi langkah ketiga dan keempat ya. Menyusun dugaan sementara atau hipotesis dan melakukan penelitian eksperimen. Ya, sementara mengomunikasikan ini dijabarkan menjadi 5 dan 6, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan. Jadi sebenarnya sama saja, cuman lebih rinci lagi begitu ya. Kemudian sikap ilmiah, ya, jadi di samping langkah-langkahnya harus ilmiah, prosedurnya harus tertata, tetapi tidak cukup itu, ya. Ilmuwannya itu harus punya sikap yang ilmiah juga. Tidak bisa langkahnya ilmiah, tapi nggak bisa, ya. Jadi sikap ilmiah ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh para peneliti atau ilmuwan dalam melakukan metode ilmiah. Ada beberapa hal dalam sikap ilmiah atau cukup banyak sebenarnya, tetapi paling tidak ada beberapa yang penting nih ya. Yang pertama rasa ingin tahu. Ya, jadi ilmuwan itu harus punya rasa ingin tahu sehingga dia ingin meneliti, harus menemukan solusi dan sebagainya. Kemudian harus jujur. Jujur ya, ilmiah itu harus jujur. Kalau datanya salah ya bilang salah, kalau betul ya harus dibilang betul ya, tidak boleh berbohong. Karena kalau berbohong nanti hasil penelitiannya akan diragukan. Kemudian teliti,
ya harus apa namanya, harus sesuai dengan data gitu ya, tidak boleh ceroboh. Kemudian tekun tentu saja, tekun, ulet, pekerja keras ini ya penting. Jangan sampai baru penelitian beberapa kali terus patah atau putus asa ya, sehingga tidak melanjutkan dan sebagainya. Ini harus tekun, harus berkali-kali baru ketemu dan sebagainya. Kemudian tidak purba sangka atau objektif ya, tidak boleh ada prasangka. Penelitian apa adanya, hasilnya bagaimana ya laporkan apa adanya. Apa adanya itu namanya objektif ya. Baik. Ini ya dan lain-lain sebenarnya. Ini metode dan sikap ilmiah yang kemarin mungkin kalian belum pahami ya. Nanti bisa dicek lagi di soal PTS bagaimana kalian menjawab itu. Kemudian yang kedua ini ya. Yang penting lagi yang kemarin dibuat bonus yaitu nomor 24 ya, isian tentang massa jenis. Ya. Sebenarnya massa jenis ini adalah masuk ke salah satu besaran turunan ya. Kalian nanti ingat-ingat lagi ada besaran pokok, ada besaran turunan ya. Besaran pokok ada 7 ya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Sementara besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang ada 7 itu, sehingga besaran turunan itu ya yang selain 7 itu. Ada banyak gitu ya kemarin. Luas, volume ya, kemudian eh, laju pertumbuhan dan sebagainya itu. Nah, massa jenis ini juga sebenarnya adalah salah satunya. Jadi tidak cuma yang ada di buku paket tok, tetapi ada banyak lain besaran turunan ya. Salah satunya adalah massa jenis. Nah, kita coba bahas. Massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volumenya. Ini kelihatan apa tidak ya? Coba saya besarkan dulu. Ya, ini ya. Jadi massa jenis adalah perbandingan antara massa benda dengan volumenya. Nah, massa jenis termasuk besaran turunan. Hampir mirip dengan konsentrasi larutan. Nanti kalian ingat-ingat lagi konsentrasi larutan ya. Massa jenis diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran pokok massa ya, dan besaran pokok panjang. Ya, sama dengan konsentrasi larutan. Mirip-mirip. Nah, sehingga dirumuskan massa jenis adalah massa benda dibagi volume benda. Jadi kalau kalian tahu massa bendanya berapa, volumenya benda berapa, ini masuk, kalian bisa menghitung massa jenis. Jadi intinya massa jenis itu adalah kerapatan penyusun benda ya. Jadi benda yang menyusun suatu bahan itu rapat, nanti dia massa jenisnya besar. Sementara kalau yang benda yang penyusunnya itu tidak rapat, renggang dan sebagainya, massanya kecil. Contohnya adalah besi dan gabes ya. Kalau kita potong besi dan gabes ya, besi itu pejal ya, padat sekali, rapat sekali penyusunnya. Sementara kalau gabes kalau kita potong, nah, mesti ada lubang-lubangnya. Sehingga ketika ditimbang, walaupun ukurannya besarnya sama, ketika ditimbang pasti lebih berat yang besi karena penyusunnya lebih banyak. Nah, ini adalah massa jenis. Dikatakan massa jenis besi lebih besar daripada massa jenis gabes ya ini ya, karena massanya lebih besar, volumenya kecil gitu ya. Atau massa jenis adalah massa benda dibagi dengan volume benda. Nah, ini kita kalau perhitungan fisika itu ada simbol rumus ya, yaitu ini rho sama dengan M per V. Rho ya ini bacanya kayak huruf P ya, ini baca rho. Nah, kemudian M per V ya. Ingat, rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis. Jadi simbol massa jenis adalah rho tadi. Kemudian ini satuannya secara SI ya, sistem internasional kilogram per meter kubik atau kg per m kubik ya. Kemudian M itu apa? M itu massa ini ya, massa disingkat dari huruf depannya massa. Kemudian V itu apa? V itu adalah volume ya. Nah, disingkat huruf depannya V ini, volume ya. Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter kubik. Ini yang satuan SI, sistem internasional. Apa ada yang tidak SI? Ada ya, dan boleh ya. Contoh soal nih ya.
Sebuah benda berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 5 cm, tinggi 10 cm. Masanya 2000 gram. Berapakah massa jenis benda tersebut? Nah, ingat tadi, massa jenis adalah massa benda dibagi volumenya. Ya, maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu catat dulu yang diketahui apa. Nah, kita lihat di kalimat tersebut. Sebuah benda berbentuk persegi panjang dengan ukuran sekian, masanya 2000 gram. Nah, berarti panjangnya adalah 20 cm. Lebar 5 cm. Tinggi 10 cm. Masanya apa? Nah, masanya yang dibutuhkan ini atau disingkat 2000, salah ya, 2000 gram ini ya, bukan kilogram. 2000 gram atau G ya disingkat. Nah, yang ditanya adalah berapakah massa jenis benda tersebut? Berarti yang ditanya adalah massa jenis. Apa tadi? Rho. Coba diucap massa jenis atau rho. Apa? Rho, betul ya. Nah, ini rho ya, massa jenis. Jawab. Ini kalau disingkat sesuai rumusnya, rho sama dengan M dibagi V. Nah, rho itu apa tadi? Iya, betul, massa jenis. Sama dengan M apa? Betul. V dibagi V. V apa ya, V? Volume, ya, pinter ya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya ya. Masanya 2000 gram atau 2000 G ya. Kemudian dibagi atau per volumenya. Lah, kenapa kok? Karena volumenya adalah bentuknya apa? Persegi. Sorry ya. Ini bukan persegi panjang, balok ya. Kok persegi panjang sih? Ya, berbentuk balok ya. Sorry. Ya, berbentuk balok. Karena volumenya balok, ingat cara mencari volume balok bagaimana? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Sehingga kita masukkan ya, volume balok ini 20 cm kali 5 cm kali 10 cm. Ya, ditulis di bawahnya rho sama dengan 2000 gram masih. Nah, yang ini ketemunya berapa? 20 kali 5 kali 10. 20 kali 5, 100 kali 10, 1000. Maka di bawahnya 2000 dibagi 1000 cm kubik. Ketemunya berapa? 2 dibagi 1 ini ya. 2 gram per cm kubik. Ya, jadi massa jenis benda tersebut adalah ini 2 gram per cm kubik. Apa sudah selesai? Sebenarnya sudah, tetapi kadang ada yang meminta satuannya harus satuan sistem internasional atau SI. Kalau satuannya sini 2 gram per cm kubik, sudah SI apa belum? Iya, belum. Karena apa? Nih, satuan SI-nya adalah kilogram per meter kubik. Sehingga kalian rubah dulu. Ya, 2 gram per cm kubik berapa kilogram per meter kubik? Nah, dulu pernah saya sampaikan konversi atau merubah satuan. Ini yang penting nih ya, diingat-ingat saja. 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ya. Jadi kalau ada 2 gram per cm kubik, berapa kilogram per meter kubik? Jangan bingung. 1 gram per cm kubik sama dengan berapa kilogram per meter kubik? 1000. 1 sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Lah kalau 2 di sini ya sama dengan berapa? Ya 2 kali 1000 alias 2000 kilogram per meter kubik. Ya. Jadi massa jenis benda tersebut dalam satuan sistem internasional 2000 kilogram per meter kubik. Ya, bagaimana? Jelas atau bingung? Ya, kalau bingung nanti diulang-ulang lagi tidak apa-apa ya. Di skip saja videonya, dipercepat yang dibutuhkan. Nanti kalian bisa mencoba-coba ya. Ya ini kekurangan materi yang belum tersampaikan sehingga kalian kemarin mungkin ada kesulitan dalam mengerjakan soal dan sekarang sudah disampaikan. Nanti ada latihan soal lagi online dari Pak Guru akan
kalian simak dan ikuti nanti pada saat pembelajaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan, dan ini mohon maaf videonya yang sederhana dulu ya, bukan yang wah. Besok kalau sudah siap nanti videonya yang mungkin seperti youtuber gitu ya. Jadi Pak Guru jadi sip, jadi artis youtuber. Baik, mohon maaf, makasih atas perhatiannya, Nana semuanya. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Ini coronanya sedang meningkat lagi, hati-hati ya. Jangan meremehkan, ya, karena ini urusannya adalah nyawa ya. Baik, mudah-mudahan sehat selalu. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.